Bab Enggak, 1301, mengambil bunga. Wanita itu membuka paket ransum, mengendus dan berkata, sepertinya tidak ada rasa. Cobalah. Tei Siu menahan tawa. Baiklah. Liu Yimeng menggigit. Mobil hening 3 detik, wajahnya terkejut, ransum utuh, tapi rahangnya sakit. Hahaha. Yunhan dan yang lain tertawa. Kenapa keras sekali? Liu Yimeng teriak. Liu Yishu berpaling, pura-pura tidak kenal. Yunhan berkata, Kakak Meng, harus gigit sedikit demi sedikit, kalau besar tidak bisa. Dan rasanya benar-benar tidak bisa dimakan. Dia serius. Ah, kalau begitu aku tidak makan. Liu Yimeng menyerah. Lalu dia melambaikan tangan, baik, aku tahan sedikit lagi. Konvo mempercepat, lalu lintas lancar, kecepatan naik. Saat kembali, aku akan makan banyak untuk menenangkan jiwaku. Liu Yimeng berkata. Liu Yishu menatap adiknya, mau jadi babi? Tidak, aku berlatih. Liu Yimeng manyun. Aku buta? Liu Yishu bergumam, ingat adiknya tidak latihan sejak pulau. Baik, hari ini aku mulai latihan lagi. Liu Yimeng tersenyum kikuk. Tidak percaya. Liu Yishu menolak. Dulu juga berkata begitu, hasilnya kau tahu. Dia tersenyum sopan. Tiba-tiba mobil lapis baja terguncang dan berhenti. Rem. Ah, apa itu? Para wanita terdorong ke depan, tapi sabuk menahan, jantung berdebar. Tabrakan. Feng mengerutkan kening, itu jebakan. Mobil depan rem, belok, menabrak. Lalu mobil lain blokir samping dan belakang. Masalah. Feng berkata. Tuan, jangan ragu, gas penuh. Teida berkata tenang. Seperti yang kau mau. Feng tersenyum dan injak gas. Mobil lapis baja dorong dan maju. Apa-apaan? Sopir musuh mengumpat, rem tak berguna. Sial, lemah. Penumpang berteriak. Tak berguna. Apa katamu? Mereka bertengkar, tapi suara di headset diamkan. Jangan berani. Sopir diam. HMPH. Penumpang juga diam. Tangkap mereka, atau hadapi bos. Suara berat memerintah. Ya. 7-8 suara menjawab. Serang cepat, akhiri. Ya. Dalam mobil Feng mengerutkan kening, bahaya terasa. Semua duduk diam. Dia memperingatkan. Ya. Yunhan dan saudari periksa sabuk, pegang kepala. Tei Siu ambil senjata, isi peluru, wajah dingin. Nona ada di sini, mereka berani blokir. Teida angkat senapan mesin. Jangan gegabah, banyak mobil, bisa lukai orang. Feng berkata. Tunggu sebentar, nanti mobil berkurang. Teida menggerutu. Sabar, di depan ada tikungan, bisa turun tol. Feng membelok, bahaya berkurang. Rem. Mobil terguncang lagi, mobil lain menabrak. Sial. Feng maki, satu tangan kemudi, tangan lain berikan senapan mesin. Yunhan, pegang kemudi. Dia ambil senjata, siap buka pintu. Ah. Aku tidak bisa nyetir. Yunhan panik. Tidak apa, jalan lurus, cukup tahan. Dia menenangkan lalu lepaskan kemudi. Feng, apa yang kau lakukan? Liu Yimeng kaget. Mengambil bunga dulu. Feng jawab. Dia buka pintu, melangkah, menarik pelatuk. Dor dor dor. Peluru seperti ular api, hancurkan mobil sebelah, sopir dan penumpang mati. Gila. Teida ternganga. Keren sekali. Mata Tei Siu berkilat. Jauh di sana pengemudi lain bingung. Apakah ini syuting? Pasti, tapi propertinya nyata, syuting nyata, profesional. Aku merasa takut, ini bukan syuting. Bab 1302, Amarah.
Mobil hitam ditembaki sampai berlubang lalu terbakar, 2 mobil lain ikut terlibat. Selesaikan. Sop Hong kembali, menyerahkan senapan mesin kepada Tedai lalu pegang kemudi lagi. Itu menakutkan. Van Han duduk tegak, napas tersengal. Tenang, tidak apa. Sop Hong cepat menenangkannya. Kau terlalu berbahaya tadi. Van Han menegur tegas. Meski tampan, bagaimana jika terluka? Sop Hong tertawa, heran gadis memuji sambil marah. Aku nyatakan kau idolaku sekarang. Tedai tiba-tiba berkata. Jangan bercanda, kabur dulu. Liu Ye merasa pusing, bagaimana bisa bicara saat gawat? Baik, pegang erat. Sop Hong melihat depan, tikungan dekat. Dor. Retakan putih muncul di kaca anti peluru, kena tembakan. Tertahan. Liu Ye lega. Tedai turunkan kaca dengan bangga. Benar, ini kaca anti peluru terbaru. Tapi peluru datang cepat lagi. TCH. Tedai wajah gelap, isi ulang senjata. Datang terlalu cepat. Tetu bergumam, angkat senjata balas tembak. Pecahan melukai Liu Yemong, hampir merusak wajahnya. Darah merah di kulit sawo matang mencolok seperti mawar. Mobil lapis baja berbelok, nyaris tabrakan, jalan sempit hanya muat 2 mobil. Mereka melaju di jalan semen, sekeliling tanah kosong dengan ekskavator. Belum berhenti, mobil hitam sudah mengepung. Tetap di dalam, kaca bisa jebol tapi baja kuat. Tedai angkat senjata. Baik. Liu Yetu tarik adiknya dengan tegas. Aku tidak turun. Liu Ye mau merajuk. Manis, tunggu di mobil, aku segera kembali. Mata Sop Hong berkilat membunuh, tapi masih mengusap kepala gadis itu. Hati-hati. Bibir Van Han gemetar, hanya bisa berkata itu. Baik. Sop Hong genggam senjata, waspada. Aku ingin menembak mereka jadi saringan. Tedai mendengus. Dor. Sial. Tedai banting pintu, wajah muram. Tetu juga mundur, peluru hantam mobil. Tedai tertekan, terjebak tanpa bisa lawan langsung. Musuh ini tidak kecil. Sop Hong menutup pintu, pasrah. Bagaimana sekarang? Tak bisa terus begini. Tetu bertanya serius. Habisi beberapa dulu. Sop Hong menarik napas, bidik lewat kaca spion. Dia melihat kursi sopir lawan. Gambar 3 dimensi terbentuk di otaknya, dia menarik pelatuk. Peluru pertama meledakkan kepala sopir. Dia sesuaikan, menembak lagi, membunuh penumpang. Tembakan luar hening, Sop Hong tarik kembali senjata dengan tenang. Hebat. Tetu bersemangat, dia lihat semua lewat spion. Bidikan sempurna, ajari aku bayar. Mata Tedai bersinar. Berapa? Sop Hong tanya. Hah? Tedai kaget. 50.000 yuan? Tedai berkata. Sepakat. Sop Hong tersenyum miring. Ajar satu atau banyak sama saja. Ada uang lebih baik. Bagus, aku cari kau nanti. Tedai senang. Jangan buru-buru, tunggu di Daimong TRCH. Sop Hong berkata. Tak perlu, keluarga Te punya lapangan tembak. Tedai jawab. Lalu jadi tontonan? Sop Hong senyum miring. Tedai tertawa canggung. Dalam situasi ini kalian masih ngobrol, pantas? Suara Van Han bergetar. Liu Yetu pucat, meringkuk, mendengar gadis itu mengucapkan isi hatinya, langsung angguk cepat. Tedai tertawa hambar. Dor. Lagi-lagi tembakan, lalu granat masuk ke mobil. Saudari Liu tertegun, hanya saudara Te bereaksi. Aku ambil. Sop Hong cepat melempar keluar, menghantam mobil hitam lain. Sekejap kemudian, granat meledak. Gelombang panas menghantam, semua membungkuk. Tenang, tidak apa. Sop Hong menepuk punggung gadis, suara lembut meski wajahnya muram. Mereka gila? Liu Yemong hampir menangis,
telapak berkeringat, pucat. Liu Yetu sama. Setelah hampir mati, jantungnya berpacu liar. Semua baik-baik saja? Tei Dai tanya. Tidak apa. Sopong menjawab. Dia menarik napas, dorong pintu, lalu turun. Bab 1303, hidup di ambang. Sopong turun dari mobil. Tei Dai akhirnya sadar. Wajahnya berubah, ia meraih senapan mesin untuk membantu. Tanpa ragu, ia dan Tetu membuka pintu dan turun. Di luar, asap tebal bergulung, mobil hitam terkena granat jadi bola api, orang di dalam hampir tak ada yang selamat. Satu tidak mati karena ledakan, tapi karena pecahan kaca menembus tenggorokan. Sopong berguling, kesadaran ruang muncul, ia berdiri, membidik, menembak, gerakannya lancar seolah direncanakan. Saat Tei Dai dan Tetu tiba, mereka melihatnya menembak kepala musuh ketiga, lalu keempat, lalu kelima. Begitu brutal, seru Tei Dai, lalu menarik pelatuk, senjatanya meraung seperti naga, mobil jadi saringan. Musuh di dalam menjerit kesakitan. Begitu nikmat, kalian semua mati, teriak ganas. Sopong merasa malu, bergumam, wanita garang. Segera peluru habis, musuh menderita, hanya 3 tersisa hidup. Seorang panik, tapi Tei Dai menyeretnya keluar dan memukul pelipisnya. Bang! Ia pingsan, nasib tak pasti. Bang! Tembakan lain, tapi mengenai Tetu. Perutnya tertembak, wajah pucat, jatuh kesakitan. Tetu, jerit Tei Dai. Jaga dia. Sopong mengerutkan kening, maju ke mobil lain. Dengan insting ia hindari peluru. Amarah menguasai, ia patahkan leher musuh dengan tangan kosong. Tei Dai berlutut, menekan luka, darah mengucur. Tuhan, cepat, kotak obat. Liu Yemong berteriak. Fan Han panik, membawa kotak, tangan gemetar, mengeluarkan perban dan obat. Gunting, pinta Tei Dai. Ini, jawab Fan Han. Tetu terengah, aku baik-baik saja, hanya perut. Jangan bicara, hentikan darah dulu, kata Tei Dai. Liu Yetu mengeluarkan ponsel, aku panggil darurat. Tidak, panggil tuan ketiga, jangan rumah sakit, cegahnya. Nomor berapa? Tanyanya. Ia menyebut. Liu Yetu menelepon. Klik. Terputus. Pakai ponselku, geramnya. Bagaimana? Sopong kembali, musuh mati, darah menodai tubuhnya. Biar aku, ia jongkok mencari. Tei Dai memberi jalan, tahu keahliannya. Apa yang kau butuh? Tanya Fan Han. Obat bius. Di sini, katanya cepat. Bagus, kata Sopong, menyuntik luka. Tetu menggigit bibir, matanya menatapnya. Tahan sedikit, katanya. Aku baik-baik saja, ia tersenyum lemah. Liu Yetu tersambung lagi, suara Tei Chen Hian terdengar, apa yang terjadi? Siapa kau? Nadanya turun. Aku Liu Yetu, katanya gugup. Biar aku bicara. Tei Dai ambil ponsel, tuan ketiga, aku Tei Dai. Apa yang terjadi? Suaranya berat. Tetu tertembak, teriaknya. Kirim helikopter, darahnya banyak. Sopong berseru. Bagaimana bisa? Suara dingin. NK, beri aku ponsel, kata Fan Han. Ia mengambilnya, berteriak, mengapa banyak bicara? Kakak Tetu sekarat, kau masih ragu. Sunyi. Jangan buat aku memarahi kau lagi, suara bergetar tapi tegas. Setelah jeda, ia berkata, baik, aku tahu, helikopter dan dokter segera datang, suruh Sopong selamatkan dia. Tei Dai ternganga, mengacungkan jempol pada gadis itu. Bab 1304, sayatan untuk hentikan pendarahan. Baik. Tei tak tahan menatap gadis yang mengusap air mata, berani membentak tuan ketiga dengan kata dingin. Kakak Tete, kau harus bertahan, tim penyelamat segera datang. Fan Han berlutut di samping Tete, memberi semangat lembut. Bagaimana keadaan sekarang? Liu Yetu cemas bertanya. Pendarahan dalam, harus cepat dihentikan.
Wajah Hespong serius. Operasi? Tei menarik napas, tahu pendarahan dalam berarti membedah. Tapi dalam kondisi ini, operasi sangat berisiko infeksi. Tidak ada cara lain. Tei ragu, tak rela membiarkan, tanpa alat medis satu kesalahan berarti mati. Ada, mulai berdoa sekarang. Jawab Hespong tenang. Kalau doa berguna, buat apa dokter? Tei mengeluh tak berdaya. Dengan darah sebanyak ini, kurang dari 20 menit dia akan syok karena kehabisan darah. Hespong meletakkan tangan di perut Tete, melanjutkan. Di sini tak ada transfusi, tak ada darah, tak ada obat, sayatan adalah satu-satunya cara. Ugh. Tete merintih, tubuh lemah, suara serak. Lakukan, aku percaya Tuan S. Tete, ini tak bisa gegabah, satu kesalahan adalah mati. Tei cemas, menatap Hespong. Aku tidak meragukanmu, tapi ini sangat berbahaya. Mengerti? Ia mengangkat bahu. Tidak bedah juga mati, kenapa tidak coba? Kata Liu YMNG. YMNG, diam, patuh. Liu Yetu menarik lengan adiknya. Liu YMNG bersikeras. Aku tak salah, membedah bisa hentikan darah dan selamat, tidak membedah berarti mati. Kenapa tidak coba? Uhuk. Tapi, Tei bingung. Kakak. Tete ingin bicara. Hespong mengingatkan. Bius terbatas, sebentar lagi akan sakit, kau kuat? Tei membuka mulut, tapi tak sanggup menolak. Kurasa bisa, paling pingsan, lalu tak terasa. Tete tersenyum pahit. Kalau begitu pingsan dulu. Ia tersenyum miring, menekan titik di kepala. Ia pun pingsan. Ia mengambil yodium, membersihkan sekitar luka, mensterilkan pisau dengan api lalu peroksida. Bergerak pelan, jangan napas keras, hindari debu, lalu padamkan obor, bahaya tersembunyi besar. Perintahnya. Baik. Tei menarik napas, mengambil pemadam, berlari ke mobil terbakar. Apa yang kalian lakukan? Dari jauh, mandor datang dengan mobil listrik, suaranya terdengar dulu. Jangan biarkan dia mendekat. Kata Hespong tanpa menoleh. Biar aku. Liu YMNG menjawab pelan, melangkah maju. Apa yang kalian lakukan di sini? Mandor yang terhalang bertanya tegas. Ia pria berusia lebih dari 40, wajah serius, kesal. Sedang syuting? Ya, syuting film. Liu YMNG cepat mengaku. Kenapa di sini? Kenapa tak ada kabar? Pria itu marah. Aku juga tidak tahu, tanya bosmu. Ia menunjuk ke atas. Tunggu, aku telepon. Pria itu turun, menatap, mengeluarkan ponsel. Liu YMNG pucat, cepat berkata. Kau tak kenal aku? Kenapa harus? Ia meneliti, lalu kaget. Hei, seperti familiar. Pikir baik-baik. Matanya bersinar. Kau pernah lihat Survival Liar 365 hari? Ia mengingatkan. Pernah. Ia mengangguk, lalu kaget. Kau Liu YMNG. Ya, itu aku. Ia tersenyum, mengangkat dagu, rambut pendek bergoyang. Pria itu semangat, mengeluarkan ponsel. Boleh foto bareng? Tentu. Ia merapikan baju, berdiri satu lengan jauhnya, waspada. Untung pria itu sopan, hanya beberapa selfie. Lalu ia simpan ponsel, memuji. Aslinya lebih cantik. Hehe, terima kasih. Ia tertawa lembut. Siapa yang syuting? Ia penasaran. Hespong dan Van Han. Ia menjawab. Bagus, aku mau tanda tangan. Ia makin semangat. Jangan, sekarang tidak, mereka syuting, kau ganggu. Ia cepat menghentikan. Benar, nanti saja. Ia tersenyum polos. Bab 1305, syuting? Tetu mengernyit, mata masih terpejam rapat. Penjepit.
bisik Suop Hong. Van Han diam-diam menyerahkan penjepit. Suop Hong menarik napas dalam, fokus, menyelidiki luka dengan penjepit, membayangkan gambar 3 dimensi. Beberapa saat berlalu, ia menarik fragmen peluru, darah memancar deras. Ia melempar penjepit, mengenakan sarung tangan, lalu menekan dengan tangan kosong di perut Tetu, mencari titik perdarahan. Bagaimana? Tedai kembali setelah memadamkan api dan mengikat musuh. Darah berhenti sementara, sisanya di rumah sakit. Jawab Suop Hong. Tangannya tetap diam. Tidak dijahit? Tanya Van Han pelan sambil memegang alat jahit. Kau bisa? Tanya Suop Hong lembut. Ah, aku tidak bisa. Van Han buru-buru menggeleng. Suop Hong tertawa hangat. Tunggu rumah sakit, menghentikan darah sudah cukup. Baik. Para wanita lega. Hidup Xiao Tu terancam? Tanya Tedai. Sulit dikatakan. Jawab Suop Hong. Kenapa helikopter belum datang? Liu Yetu cemas menatap langit. Segera. Kau adalah rumput hijau musim semi, burung musim gugur. Ponsel Suop Hong berdering. Van Han mengeluarkan, itu Wu Tin Nguyat. Jawab. Kata Suop Hong. Halo? Sapa Van Han. Kenapa belum kembali? Tanya Wu Tin Nguyat. Ada sesuatu. Kata Van Han. Apa? Suara menegang, dengan Teh Xiao-Xiao di samping. Serangan lagi. Teriak Wu Tin Nguyat. Kalian baik-baik saja? Tanya Teh Xiao-Xiao. Hanya kakak Tetu terluka, yang lain aman. Jawab Van Han. Kalian di mana? Suara dingin T6 Din datang. Aku tidak tahu, kami keluar dari jalan raya, di lokasi konstruksi. Kata Van Han. Baik, setelah membawa Tetu ke rumah sakit, segera pulang. Suop Hong mengerti. Telepon hening. Patuhilah. Kata Suop Hong. Baik. Jawab T6 Din. Apa maksudnya? Tanya Tedai bingung. Hati-hati. Lanjut T6 Din. Mengerti? Jawab Suop Hong. Setelah beberapa kata, suara helikopter terdengar. Wow, bahkan helikopter. Seru paman. Aku akan membantu, kembali nanti. Kata Liu Yemeng. Baik, kerjakan dulu, panggil aku jika perlu. Paman tertawa. Ya? Liu Yemeng berlari ke arah Suop Hong. Di mana tuan ketiga? Tanya Tedai. Di rumah sakit menunggu. Jawab seseorang. Hati-hati. Ingat Suop Hong. Ya? Para dokter terkejut oleh hemostasis tangan kosong, menatap Suop Hong. Bagaimana kondisinya? Tanya seorang dokter. Perdarahan internal, usus terluka, perlu operasi. Jawabnya. Naik ke tandu. Kata dokter. Suop Hong naik, Tetu diangkat juga. Van Han mengikuti cemas. Berapa orang lagi bisa naik? Tanya Tedai. Cukup. Ia memutuskan tidak ikut. Helikopter terbang menuju rumah sakit pribadi keluarga T. Semoga tidak apa-apa. Kata Tedai. Melihat mayat dan otak bercecer, Liu Yemeng hampir muntah. Tunggu orang tuan ketiga. Kata Tedai. Baik. Liu Yemeng menghela napas. Tedai tertawa, mengingat dirinya dulu. Ia telah melihat puluhan, bahkan ratusan mayat. Di helikopter, Suop Hong berlutut di samping Tetu, tangan di perutnya. Ruang operasi siap? Tanya dia. Ya, kepala siap. Jawab dokter. Tetu memakai masker oksigen, alis berkerut. Ada anestesi? Tanya Suop Hong. Ya. Dokter menunjukkannya. Dosis normal, beri. Kata tenang. Sekarang? Tanya dokter heran. Suop Hong menatap,
suara datar. Dia segera sadar, tanpa anestesi akan pingsan karena sakit.